Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang selalu teringat kamu akhir-akhir ini. Dia selalu teringat kamu akhir-akhir ini. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Kuku aku udah rapi. Aku tuh kalau mau bikin video selalu memperhatikan kuku aku. Karena aku nggak suka pakai kutek kan, jadi aku harus bersih. Oke, kita mulai. Kita cek energi kamu ke dia yang selalu teringat kamu akhir-akhir ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendoakan aku supaya cepat sembuh gitu ya. Supaya cepat sembuh cenah. Energi kamu ke dia yang selalu teringat energinya. Apa ya, kamu kayak udah males buat berusaha sama hubungan ini, buat effort. Nggak tahu nih masih komunikasi atau enggak, tapi aku ngelihat di sini kamu kayak bisa juga kamu yang selalu mencari dia duluan, mulai komunikasi duluan. Hubungannya stuck di tempat, cuma saling kepo-kepo aja, tapi ketika ada masalah selalu berusaha ingin memperbaiki, tapi tetap aja stuck, nggak ada kemajuan. Pernah kayak giran kamunya cuek, dianya nyariin kamu, atau giran kamu nyariin dia, dianya cuek, ya gitu aja terus sampai Lebaran 2030 ya. Ketika dia butuh seseorang, kamu tuh selalu ada kayaknya. Pernah juga ada di momen kayak kamu males buat maintain komunikasi sama dia. Kamu pernah juga kayak pengen tegasin dia apa yang kamu inginkan. Aku nggak mau gini misalnya gitu, kamu kasih tahu. Tapi ada momen juga kadang kamu ngerasa kesepian, gak ada dia pas dia pergi. Energi dia ke kamu, dia seneng sih dikasih perhatian sama kamu care mungkin. Dia suka questioning ketika kamu diamin dia, cuek, gak peduli. Dia kayak, jangan-jangan aku salah ngomong nih. Dia suka kayak gitu, overthinknya. Dia sadar kamu suka punya pikiran buruk tentang dia, tapi ketika hubungannya crash gitu ya, ini dia juga galau sih. Padahal dia yang bikin hubungannya crash. Dia berusaha menyibukkan diri ya biar fokusnya nggak ke kamu aja, tapi ketika nggak ada komunikasi, dia juga kepikiran untuk mulai komunikasi duluan, atau dia juga nungguin kamu ngechat dia. Hubungannya ya sering ada emosi-emosi dari eksternal juga, nggak cuma dari kamu sama dia. Ketika hubungannya ada sedikit perkembangan, ya ada aja gitu hal yang bikin emosi. Dia tuh males buat effort, walaupun di dalam hatinya ada gitu ya, kayak pengen berjuang di sini. Dia yang selalu teringat kamu. Dia yang selalu teringat kamu adalah dia tuh sering banget ketika berjauhan dia selalu berpikir untuk memperbaiki hubungannya, untuk
apa ya yang bisa aku lakuin gitu guys. Ya otaknya berpikir juga sih. Dia suka sedih gitu ya, apa ya, ketika awal-awal nggak tahu nih dia kenapa galau ya. Ketika awal-awal mungkin ada sesuatu terjadi kayak misunderstood atau salah paham ya, dia sedih ketika ada masalah di awal-awal itu. Mungkin dia berusaha untuk nunjukin perasaannya ke kamu, showing up, atau apa ya, nunjukin diri mungkin, atau supaya kamu notice keberadaan dia. Pernah atau ya adalah hubungan kalian tuh jadi berantakan, dia bingung tuh harus gimana, mau memperbaiki tapi adalah banyak hal yang dia pikirin selain memperbaiki juga. Ketika ada masalah dia nggak baik-baik aja di sini. Kalau aku bilang dia bingung, kalian bosan nggak? bingung ya. Iya, dia tuh pernah ada di momen mau memperbaiki hubungan kalian, tapi dia bingung mulainya dari mana, apa yang harus dia lakukan. Hubungannya sih udah menjauh sama kamu, that's why temanya adalah dia teringat kamu. Berarti ya kalau lagi deket-deketnya kayaknya nggak mungkin ya teringatnya tuh kayak sesuatu yang kayak udah lama tidak berinteraksi ya, sepertinya. Ini hubungannya mungkin kayak terkesan tarik ulur, ketika dekat ntar tiba-tiba jauh, ketika berjauhan ntar muncul lagi ya, on off mungkin juga. Dan sebenarnya dia pernah sih ada di momen kayak effort, terus dia nunggu hasil dari usaha-usaha yang udah dia lakuin, kok seperti belum terlihat usahanya membuahkan hasil gitu. Pas hubungannya chaos, mungkin ada yang memilih mau udahlah pergi aja, goodbye gitu. Tapi ketika dia mau pergi, entah kamu sadar atau enggak dia mau pergi, kamunya malah mempertanyakan kejelasan hubungan, atau kamunya malah narik dia lagi gitu loh. Terus akhirnya terjadi komunikasi lagi. Ya makanya tadi aku bilang kayak tarik ulur atau on off. Kamu sama dia tuh kayak ada dua dunia yang berbeda, tapi jiwa kalian tuh kayak terkoneksi ya. Dianya punya dunia sendiri, entah dia membatasi atau enggak, kamunya juga punya dunia sendiri, yang dimana satu sama lain ya nyaman sama dunianya masing-masing. Malah sebenarnya kalau deket tuh malah jadi kayak berbahaya untuk kalian tetap deket. Kenapa berbahaya? Kadang dia ada keinginan buat memiliki kamu, kadang ketika berjauhan dia kangen, kadang dia juga stres sama hubungan ini ya, mau dibawa kemana. Sesekali juga ada momen dimana dia bertanya ke orang-orang terdekat tentang hubungan kalian ini, what should I do gitu ya. Ketika ada hal-hal yang bikin emosi, mungkin dua-duanya sama-sama kayak ngejauh pergi. Dia juga pernah ada di momen kayak menutup akses karena gak yakin sama hubungan ini, kayak udah menjauh aja, udah kayak avoiding you gitu ya, menghindar. Pernah juga dia kayak bikin strategi nih untuk hubungan ini, gimana deketin kamu, gimana supaya hubungannya ada kemajuan. Orang ini sebenarnya galauin kamu sih, iya. Cuma sayangnya ketika entah ya ada masalah antara kamu sama dia, atau ada hal yang bikin emosi, yang nggak banyak yang dia lakukan karena ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kesannya gitu sih, nggak tahu kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa. Semakin dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, semakin dia emosi, semakin dia marah. Ya kenapa gitu loh, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Harusnya kan dia bebas melakukan apapun. Ada di momen juga dia pernah nungguin kamu, kepikiran nungguin. Ini kayaknya orangnya agak sedikit ini ya, tipe manusia lemah ya. Karena aku lihat di sini dia pernah di momen gak baik-baik aja.
galau gitu ya. Mungkin dia orangnya agak ekspresif ya, karena dia sebenarnya orangnya juga emosian. Ketika komunikasi ya sama kamu baik, dia tuh tipe yang bingung mulai dari mana, topiknya apa, bahasnya apa yang mesti dibicarakan. Dia tuh kayak apa ya, weak of communication, lemah dalam komunikasi. Padahal banyak banget hal yang kayak seharusnya kamu tahu dari dia. Ketika deket ya senang, happy, dua-duanya happy, senang, vibe-nya positif. Dan aku ngelihatnya dia mungkin tadi lack of communication, tapi di sisi lain dia tuh tipe yang suka action daripada berkata-kata. Tapi isi hatinya tuh dia tipe yang kalau apa-apa tuh dipikirin banget. Pas lagi ada masalah sama kamu ya dia lumayan overthinking. Dia tuh sebenarnya tipenya bukan bukan tipe orang yang into relationship, into love ya. Dia tipe yang sangat pekerja keras, sangat bekerja keras, workaholic, mungkin tipe yang mengejar karir. Jadi kalau tiba-tiba dia ngejar kamu aneh juga sebenarnya menurut dia. Dan dia juga nggak paham apa yang harus dia lakukan. Mungkin beberapa banyak yang udah lama single, jadi dia bingung. Atau sebelum sama kamu ini dia lumayan pernah single, jadi dia bingung apa yang harus dilakukan untuk sebuah relationship. Di sini banyak banget nih kartu-kartu fire. Apakah dia fire sign atau memang orangnya emosian? Nah, aku bilang dia tipe yang sulit ya, sulit, nggak ngerti cara komunikasi itu kayak gimana. Kadang actionnya pun salah-salah terus karena dia sebenarnya nggak paham juga harus gimana cara mengejar seseorang, cara mengekspresikan perasaan, cara mempertahankan hubungan. Makanya di sini terlihat seseorang yang dia nungguin kode-kode dari kamu, kode-kode, terus apa lagi ya, kode-kode dari kamu, tanda-tanda, sinyal-sinyal dari kamu. Orangnya sih sebenarnya tipenya tenang, kalem, santai. Saking tenangnya memang orangnya dingin. Beberapa kali dia yang datang duluan, muncul duluan ya. Dia tipe yang nggak mau dipaksa, nggak mau diatur. Dia lebih suka alami-alami aja. Mengalir gitu loh hubungannya. Nggak suka disuruh-suruh, diatur. Ini seseorang yang sebenarnya punya box of memories tentang kamu. Jadi dia punya part di dalam dirinya itu isinya tentang kamu gitu. Nah, dia juga kadang diam-diam suka kepoin kamu. Dia yang selalu teringat kamu. Kadang itu juga ya, dia seperti tebar pesona, walaupun nggak terlihat jelas dia tebar pesona. Dia suka tebar pesona. Kalau dilihat dari luar sih orangnya positif ya, nggak toksik nih kayaknya. Vibe-nya tuh positif. Ada rasa berharap juga di hubungan ini. Banyak yang hubungannya belum terlalu lama juga ya. Dia tipenya orangnya kalem, bijak, kayak seseorang yang udah punya segalanya. Orangnya tuh kayak punya banyak mimpi, fulfillment. Dia udah kayak konten banget sama hidupnya. Dan dia berharap sih ada sesuatu
perkembangan sesuatu hubungannya kayak apa ya, into the next step, atau dia berharap hubungannya itu lebih meningkat lagi, ada peningkatan, something big sebenarnya gitu. Ini orangnya cantik, menarik sih. Orangnya tuh punya smiley face, kayak senyum aja. Mungkin beberapa kalau ketemu kamu ya, beberapa kali mungkin senyum, papasan bisa juga kalau nggak LDR. Dia sering cari-cari pencerahan tentang kamu. Orangnya tuh baik ya kayaknya. Dia tuh selalu melakukan sesuatu tuh dari hati pure. Selalu berusaha untuk melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk kamu supaya tuh orang tuh happy. Seseorang yang udah menikmati hidup banget. Ada yang berawal dari friendship, pertemanan. Ada orangnya yang penyabar, atau dia tipe yang suka jalan-jalan, pergi-pergi. Dia punya karakter yang kuat. Jadi kan aku bilang lemah. Kuat tuh maksudnya kayak gimana ya, karakternya tuh dia kuat, bukan kuat dalam fisik, bukan ya. Ya kamu tau lah pasti, kayak orang yang punya vision, jelas apa yang dia inginkan, apa yang mau dia kejar. Dia punya ambisi, atau dia banyak menjadi inspirasi orang sekitar. Bisa dibilang juga hidupnya cukup sukses. Iya, ini dia yang hubungannya nggak terlalu lama banget sih. Atau mungkin kalian awal-awal itu HTS-an aja. Tapi bisa jadi orang ini kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba muncul gitu ya. Kayak apa, nggak dijemput, nggak diantar, tiba-tiba muncul seperti jelangkung. Orangnya tuh rendah hati tuh. Ini bagus-bagus sifat dan karakternya. Dia senang bisa kenal sama kamu, grateful. Ya beberapa kali dia bikin kamu happy. Nggak tahu kamu ngerasa happy atau enggak. Dan apa ya, mungkin perasaannya benar ya ke kamu ini, beneran ada perasaan, dan dia menginginkan kamu sebenarnya, ngerasa cocok sih sama kamu, cuma tidak tahu ya takdirnya seperti apa. Apalah arti kecocokan kalau takdir tidak berpihak. Aduh. Sekarang kita cari tahu kenapa dia selalu teringat kamu. Ini orangnya cukup positif sih ya. Dia teringat kamu. Mungkin ada momen dimana dia teringat kamu ketika kayak kamu pergi, atau ada hal yang membuat kamu pergi. Dia selalu ingat momen itu. Kayak apa ya, gimana jelasinnya ya? Mungkin kalian pernah ada problem, nah dia tahu penyebabnya apa, terus dia kayak ada penyesalan atau kesedihan karena hal itu, jadi kamu pergi gitu. Momen dimana kalian berjauhan aja kali ya. Ya kita bilangnya berjauhan, entah ada masalah, entah di ghosting atau apa ya, kita bilangnya berjauhan. Dia selalu teringat apa ya, ketika dia lagi galau kali ya, kayak dia lagi sendirian, kesepian. Ini mungkin kalian cukup dekat karena tadi aku bilang kan on off, bolak-balik terus, jadi kayak someone yang ada di hati, walaupun gak tahu statusnya apa ya pokoknya spesial lah gitu ya. Entah kamu yang nganggap dia spesial atau dia yang nganggap kamu spesial. Dan ini pas banget, di sini ada kartu tentang ya dia kepikiran kamu. Kadang kalau lagi ingat dia juga ada rasa marah loh di sini.
nggak tahu kenapa marah. Bisa aja dia pernah ngerasa kecewa ya, jadi marah. Entah kamu ngerasa atau enggak dia marah. Kamu sadar atau enggak apa yang bikin dia marah? Apa dia mau datang, apa dia mau ada renewal, kayak ada sesuatu something new yang mau dia, ada sesuatu, iya, something new yang mau dia lakukan. Entah nih dia ingin apa ya, ingin hubungannya dari awal lagi atau ingin memperbaiki. Tapi dia sebenarnya nggak sadar banget sih, ini udah jauh banget sama kamu, kayak udah habis masanya. Kenapa ya? Masih kepo tapi dia tuh kayak masih berharap sebenarnya. Tapi nggak tahu ya harapan dia ini tuh serius atau enggak. Masih galauin kamu ya. Kayaknya kalian tuh ngediamin dia. Jadi dia kayak masih penasaran. Dan diam terus kalian nggak berbuat apa-apa. Jadi dia kayak ada sedikit kesel gitu ya. Tapi ada juga yang ingatnya tuh karena dia ngerasa kamu mungkin bisa bantu dia. Kayak ya entah finansial atau apa, atau ada masalah lain di luar finansial. Benar, ada yang ngerasa kesepian, jadi kayak bisa juga kamu gak ada kabarnya. Jadi dia ngerasa kehilangan. Dan ya benar juga, karena masih kepo, masih mau tahu tentang kamu. Ada yang diam-diam kepoin kamu. Mungkin ada juga yang diam-diam kepoin kamu, karena diam-diam kepo itu dia jadi mencari, dia jadi teringat. Misalnya dia kepoin kamu posting apa dari sosial media. Nah itu yang bikin dia terngiang-ngiang di ingatannya. Ya nggak tahu kamu post apa, atau dia dengar kabar apa dari seseorang. Tapi beberapa kartu ini bilang sebenarnya dia lagi sedih sih, lagi nggak baik-baik aja. Ibaratnya dia mungkin butuh seseorang, tapi dia ngerasa sebenarnya tuh kamu orang yang tepat untuk mengisi kekosongan itu. Tapi masa ngisi kekosongan sih, jangan dong ya. Ini orangnya benar lagi nggak baik-baik aja, sedih juga. Tapi ada juga yang cuma inget aja, karena dia nggak mau ganggu kamu sih. Nggak mau ganggu, ngerasa kamu mungkin udah happy tanpa dia, atau ya dia nggak mau ganggu. Ntar takutnya hubungannya apa ya, kalau hubungannya toksik kan kasihan, kamu jadi nggak bisa move on dari dia gitu. Ini kita cari tahu perasaan dia yang selalu teringat kamu. Perasaannya ya masih fokusin kamu sih, kayak overthinkingnya ke kamu terus nih, entah kenapa. Kayak ini sih butuh pelukan, support system sih. Yang tadi aku bilang dia kayak lagi sedih, sering sedih atau mungkin ada masalah. Perasaannya apa ya, mungkin dia juga sebenarnya di pikiran dia kamu kayak masih mau sama dia, tapi ya mungkin kalian gak bisa bersama aja. Masih mau mungkin dalam kesadaran dia ya kamu tuh punya perasaan tertarik sama dia. Dan sedih juga sih ketika sama-sama menjauh itu. Atau apalagi kalau ada momen dimana kalian jadi menjauh. Nah itu yang mungkin entah ada rasa penyesalan atau masih sedih akan kepergian masing-masing. Perasaannya kayak ada yang mau dia lakuin satu hal supaya bisa komunikasi sama kamu. Ya tapi dia mungkin ya masih kepoin dulu kali. Perasaannya ngerasa hubungan kalian kayak sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sedih kalau kamu jauhin dia. Tapi bisa juga memang mereka yang memutuskan untuk pergi dari kamu, meninggalkan atau mengakhiri hubungan ini. Walaupun sebenarnya kalau kamu datang muncul, dia sih welcome aja sih. Karena di pikiran dia mungkin kamu bukan seseorang yang negatif yang harus dihindari sebenarnya. Iya, mungkin dia menjauh dari kamu supaya nggak menyakiti kamu aja sih.
masih suka terbayang-bayang, tapi ketika terbayang-bayang dia juga sadar kayaknya nggak bisa bersama mungkinnya. Jadi apa ya, takut kalau misalnya dia tetap deketin kamu, kayak hubungannya tuh kalau kalian deket tuh itu sesuatu yang membahayakan kalau kalian semakin dekat. It's something dangerous. Perasaannya dia menghindari kamu ya. Dari awal aku udah bilang dia tuh kayak menghindari, avoiding. Dan tapi di lubuk hatinya ya kepo sih tetap ya. Kepo sama menghindari itu beda konteks nggak sih? Menghindari mungkin karena realistis, kepo karena ya perasaan hati tidak bisa bohong. Perasaannya ya hubungan kalian tuh kayak nggak bisa dibawa kemana-mana, karena mungkin beberapa kali dia udah berusaha atau dia kayak coba nih ikutin hatinya, tapi tetap aja tidak ada yang berubah. Kamu dua-duanya udah nggak mau komunikasi ya, atau udah nggak mau berjuang untuk sebuah komunikasi pun. Dia berusaha untuk nggak dengar apapun tentang kamu, nggak benar apa ya, sebenarnya dia yang menghindari untuk tahu tentang kamu, kayak menghindari untuk nggak kepo, tapi mungkin juga ya nggak bisa juga tetap kepo akhirnya. Nggak yakin sama hubungannya, apalagi kalau pas kamu menjauhkan jadi semakin gak yakin untuk mempertahankan hubungannya. Beberapa kali masih cari tahu tentang kamu, cari validasi, mungkin ada hal-hal yang bikin dia ragu tapi dia nggak mungkin bertanya. Apalagi ya gengsi juga sih kayaknya, mau cari kamu duluan karena kamu juga ya kebanyakan diamin dia juga. Mungkin ada beberapa hal yang menurut dia tuh perlu menjelaskan sesuatu ke kamu ya, mungkin. Tapi at the end masih kepikiran sih sebenarnya. Udah ya, sepertinya itu saja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang selalu teringat kamu. Ada Libra, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Aquarius. Inisial huruf ada huruf C, B, F, W, P, A, J, X, M, Y, H, dan O. Oke, itu aja geng. Thank you for watching. Don't forget stay positive, be sharp, and soul. Bye.